Mungkin tujuan Allah memasukkan saudara ke IPAI itulah saudara, antara lain ya. Bukan hanya jadi sarjana ya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, alhamdulillah menjelang 10 akhir Ramadan, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memungkinkan kita menjadi hambanya yang lebih baik. Allah masih memberi kesehatan kepada kita, kekuatan, ya, termasuk dunia Islam. Allah masih memberi kekuatan kepada kita, kesehatan, kemampuan, ya, luar biasa. Lebih spesifik lagi, Allah sertakan atau masukkan kondisi berat umat manusia, khususnya umat Islam ini, dibarengkan dengan bulan Ramadan, ya. Ini ada harapan tersendiri dari Allah bahwa musibat ini harus mengantarkan umat Islam menjadi lebih baik. Musibat ini harus berbalik jadi rahmat yang sangat spesial. Itu sangat memungkinkan karena di bulan Ramadan ini Allah sediakan satu anugerah yang sangat istimewa, ya, yang hanya terjadi sesaat dalam 1 tahun, yang tidak diberikan kepada yang ya, jadi istimewa Allah SAW, yaitu Lailatul Qadar. Hadis di Ibnu Katsir kalau tidak salah ada dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang Bani Israel, ya, ada 7 orang Bani Israel begitu yang mampu beribadah selama 80 tahun tak berhenti-hentinya, tak henti-hentinya ibadah, mengundang kagum, decak kagum di kalangan para sahabat. Sehingga karena itulah Jibril memberikan kabar gembira kepada Rasulullah bahwa Allah memberikan anugerah bagi umatmu, ibadah, nilai ibadah yang bisa mencapai 80 tahun lebih itu, yaitu Lailatul Qadar. Saudara-saudara, kalau Pak Rektor memberikan satu sayembara, umpamanya ya, semuanya berebut bingkisan. Bingkisannya ada 10 bungkus, setiap bungkusnya ada 1 kilo emas, ya, digelindingkan di kampus. Semuanya berlari mengejar itu, siapa yang lebih duluan memperoleh bungkusan. Kira-kira gimana ya kita mengejarnya? Wah, pasti lari secepatnya, terbanting, jatuh sakit ataupun berdarah tidak akan terasa karena mengejar itu ya, bingkisan yang besar itu.
Nah, itu daya tarik dunia ya, begitu. Apakah kita cukup tertarik dengan sayembara Allah tentang Lailatul Qadar? Aduh, rasanya kurang ya. Nah, ya kita harus menempatkan diri. Bagaimana kita harus lebih tertarik. Ya. Lantas kalau tidak tertarik, sebenarnya yang kita kejar ini ya. Bisa jadi kalau tidak tertarik ke sana, jadi sebenarnya yang kita kejar itu hanya fata morgana saja. Itu yang dikhawatirkan. Sekira lagi, bukan harus meninggalkan dunia, tapi kalau kita tidak tertarik dengan sayembara Allah, tidak berjuang secara sungguh-sungguh, maka maknanya kita sebenarnya sekarang ini hanya sekedar mengejar fata morgana. Kasarobin yapsah sabutum anuma, sebagai kata seperti fata morgana sarob atau fata yahsabuhum anuma. Kan kalau fata morgana itu dikiranya dilihatnya air ya, diduga oleh orang yang dahaga itu air, padahal bukan. Nah, maka tempatkan diri kita pada posisi yang pertama, benar-benar ada ketertarikan di sana. Janji Allah itu, Allah itu akan senang sekali tatkala kita betul-betul tertarik dengan tawaran-tawarannya, dengan janji-janji. Ya, bayangkan saking senangnya Allah, saking sayangnya Allah, itu seperti titip pesan kepada Nabi Muhammad di dalam ayat tentang saum itu, wa idza sa'alaka ibadi anni, tatkala hamba-hambaku bertanya kepadaku, ya, fa inni qarib, sampaikan aku ini dekat. Luar biasa Allah ya sayangnya pada kita sebagai hambanya. Coba sambut itu ya. Kita kan tidak tahu apakah kita masih berkesempatan tahun depan untuk berbagi menghirup udara dunia. Belum tentu, saudara-saudara. Pantas juga kita khawatir bencana yang begitu mendunia ini, ya. Allah bagi muslim itu paskan dia di bulan Ramadan. Barangkali ada harapan yang lebih dari Allah untuk supaya muslim jauh lebih dekat kepada Allah. Bisa jadi itu akan supaya muslim mempersiapkan diri kalau terjadi bencana yang lebih besar. Kalau mempersiapkan diri betul-betul memanfaatkan ini, menjemput apa itu Lailatul Qadar itu, ya, dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri menjemput anugerah yang lebih besar, sekalipun wujudnya kemudian akan ada, bisa jadi saja bencana juga yang lebih besar kemudian. Ya, kita tolong posisikannya diri kita sebagai hambanya yang memang terus menengadahkan pandangan dan harapan pada rahmat Allah. Dan itu sekarang Allah sedang siapkan. Persiapkanlah 10 hari terakhir dengan sebaik-baiknya ya. Kalau di rumahmu, keluargamu, bapakmu memang sudah menata lebih baik untuk itu, saudara-saudara harus yang lebih yang cukup proaktif mendukungnya ya. Kalau umpamanya di rumah itu tidak seperti itu, saudara-saudaralah yang harus menjadi ujung tombaknya, ya, mengajak, menata. Bagaimana Rasulullah di akhir itu? Oh, Rasulullah itu
Idza dakhala al-ashr al-awakhir, masuk 10 air itu, syaddal mi'jar, sadal itu mengencangkan ikat pinggang, artinya semakin singkil, semakin sigap, ya. Yajtahidu bima ma la yajtahadu. Rasulullah semakin gigih giat dengan dengan kadar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Begitu ya. Kemudian aikod ahlahu, membangunkan keluarganya. Ahyal lail, menghidupkan malam. Nah, coba ambil prakarsa ya, ambil rencana yang lebih baik ya. Di keluarga masing-masing, bukan kebetulan Allah merumahkan kita semua ya. Insya Allah akan ada nilai plus di sana di keluarga masing-masing, saudara-saudara. Mungkin saja karena di keluarga menjadi solid, indah, tapi dalam rangka menjemput karunia Allah, nanti soliditas itu juga akan sampai akhirat, saudara. Di akhirat dengan keluarga seperti itu. Adakan ayat ini. Amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberikan catatan kitab namanya dari tangan kanannya, dia akan dihisab ringan-ringan saja. Wayan qalibu ila ahlihi masruro. Mereka akan kembali berkumpul dengan keluarganya masruro, sukaria. Wah, luar biasa. Jemputlah itu ya, saudara-saudara. Tentu saja atur segalanya, makan juga diatur. Maksudnya kalau buka jangan terlalu kenyang, itu akan berat bangunnya nanti ya. Jangan seenaknya saja makan, ya sudah tarawih capek makan boleh, tapi jangan sampai kenyang. Kalau terlalu kenyang nanti berat bangunnya ya. Nah, itu harus jadi pandangan. Sekali lagi dalam rangka menjemput rahmat Allah yang sangat istimewa itu ya. Dan Allah siapkan karena Allah saking sayang kepada hamba-hambanya. Saudara-saudaraku, anak-anak sekalian, ayat tadi ayat yang sangat penting ya. Kalau Bapak buka Bapak punten. Gimana? Itu suaranya rada alit ini, Pak. Ya. Suaranya agak kurang ya. Iya katanya Pak. Kurang iya. terdengar. Punten Gitu, Bapak ya. atau non. Bangga. Ya, makasih ya. Ya baik kalau gitu, mana ya? Ya. Udah ya, nampak. Nah ya. Alhamdulillah semakin tambah yang hadir. Ayat itu ya, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri fa idza ajamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini tentu saja ditempatkan sebagai prinsip besar manajemen. Sehingga bagian-bagiannya di dalam planning, ada organizing, dan seterusnya, controlling, dan seterusnya, itu akan kita menemukan ayat-ayat yang lain lagi ya. Tapi ini sebagai prinsip besar manajemen ya. Manajemen itu artinya pengelolaan, dan yang dikelola itu manusia kan, khususnya ya. Yang dihadapi dan dikelola itu, mengelola dalam pendidikan itu mengelola manusia.
Adapun ada fasilitas-fasilitas yang benda itu hanya sekedar fasilitas pembantu, sebab ya pengelolaan utamanya adalah pengelolaan manusia, dan pengelolaan pendidikan bukan sekedar pengelolaan komunikasi lahiriah, tapi pengelolaan otaknya, pengelolaan batinnya, ya, pengelolaan sikapnya, pengelolaan pribadinya, pengembangan ilmunya itu, ya. Dan pengelolaan ini yang paling depannya adalah kita tempatkan komunikasinya, interaksinya di antara sesama muslim, ya, antara seluruh unsur-unsur pendidikan itu. Nah, atas dasar itu, maka ayat ini ditempatkan sebagai prinsip besar pengelolaan. Pertama, babima rahmatin minallah, ini sebagai satu cara pandang yang besar. Cara pandang yang besar dalam manajemen pendidikan adalah rahmat, kasih sayang. Persis seperti eksistensi Allah di dalam membimbing manusia, di dalam mendidik manusia, itu rahmat. Terbaca dari ayat yang paling hidup, Bismillahirrahmanirrahim. Muslim harus mengapresiasi Allah, ya, dalam segala kenyataan, Allah yang Ar-Rahmanir-Rahim. Karena kata Allah, rahmati wasi'at kulla syai'. Nah ini, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu, semuanya. Musibah itu rahmat. Itu ada rahmat Allah. Wabah itu di sana ada rahmat Allah hakikatnya. Nah, sehingga muslim dengan kenyataan apapun harus menemukan rahmat Allah itu. Harus bertemu dengan maksud Allah itu, bahwa Allah sedang menyampaikan rahmatnya. Dan harus menemukan rahmat itu sesuai dengan bimbingannya, bagaimana kenyataan itu jadi rahmat. Jadi inilah cara pandang besar dalam pengelolaan manusia dalam pendidikannya. Ya, harus mengembangkan cara pandang sayang. Ya. Menghitung biaya harus cara pandang sayang. Mengemen juga kewajiban-kewajiban tugas harus ada dasar pandang. Merencanakan sesuatu kegiatan harus ada cara pandang sayang. Mengevaluasi semuanya harus ada cara pandang sayang. Tadi Bapak ditanya, lantas bagaimana Pak katanya mengevaluasi pembelajaran. Karena cara pandang sayang begini kata Bapak. Pertama, bahwa evaluasi itu kan, entah sudah di sini atau belum. Evaluasi itu pada dasarnya untuk memberikan pahala, untuk memberikan balasan, ya. Evaluasi itu, maka tidak di ujung saja hanya menuliskan jawaban-jawaban, tapi harus keseluruhan kalau misalnya, ya, dari sejak awal tuh. Kedua, prinsip Bapak itu karena termasuk kalau saya memberi lebih, harus memberi lebih. Sebab kalau salah dengan melebihkan itu sodako. Kalau salah dengan kurang itu dolim. Ya, sekali lagi, Bapak ini cenderung lebih. Sebab kalaupun salah, ya, kalau lebih ya itu sodako. Tapi kalau kurang salah, tapi dalam bentuk kurang itu dolim.
Nah, itu prinsip. Kenapa? Rohmah itu cara pandang rohmah itu begitu. Ya, semuanya dimensi, semua dimensi dan unsur atau komponen pendidikan dikembangkan dengan cara pandang itu. Jadi sedang mengembangkan planningnya, organizingnya, controllingnya dan lain-lain terusnya. Itu harus ditempatkan cara pandang yang sangat bagus. Kemudian dalam penataan komunikasinya secara maka pertama lintalahum harus mengembangkan sifat dan sikap lemah lembut. Lemah lembut ini bukan satu bentuk komunikasi verbal, saudara. Ya, hanya itu saja. Tapi bagaimana, karena dasar sayang tadi, bagaimana orang yang kita ajak bicara atau siapa yang berkomunikasi senang dengan kita, nyaman dengan kita. Jadi harus memilih sikap atau kata terbaik. Terbaik itu bukan untuk saya senang, tapi untuk dia senang. Bagaimana kata-kata yang menyenangkan untuk dia? Oh, ini mah tukang sapu. Ya, ini mah pembantu. Iya. Bagaimana kita mampu memilih kata dan sikap yang membuat dia senang. Ya. Jadi luas itu. Komunikasi itu seperti itu. Kalau pemimpin atau mengembangkan manajemen pendidikan Islam, sebab semuanya harus jadi nilai yang dicerap oleh lingkungan pendidikan itu. Guru selalu sopan, atau kepala selalu sopan kepada pembantunya, dilihat didengar oleh guru-guru, itu akan lain dampak. Terlihat oleh siswa-siswanya, Pak Kepala sopan sekali kepada pembantu sekolahnya. Akan dampaknya luar. Di samping hormatnya, siapa mereka itu akan. Itulah pendidikan yang sesungguhnya. Bukan disandewarakan dan diusahakan di kelas, sementara di luar keras. Tidak, bukan begitu. Ya. Nah, pendidikan, tapi justru pendidikan itu sendiri ada dalam manajemen itu. Jadi jangan dipisahkan dengan wacana di kelas, ya. Nah, itu pertama lintalahum. Sudah dijelaskan oleh Al-Quran, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras, kasar kepada mereka akan enyah dari sekitar. Fa'fu anhum. Tadi pertama lemah lembut, kedua berlapang dada. Apa maksudnya? Melihat kehadiran siapapun, ya, dilihat dari positifnya, kontribusinya, ya. Jangan dilihat dari sisi jeleknya dan kurangnya. Berlapang dada untuk menerima kehadiran siapapun dengan melihat dari sisi positif dan kontribusinya. Sehingga mampu menghargai orang itu. Sebab kalau melihat kita untuk melihat yang lain, selalu melihat dari sisi kekurangannya, jeleknya, dan semua manusia pasti memiliki kekurangan, kelemahan, maka kalau itu menjadi prinsip sikap seseorang, maka orang itu tidak akan bisa mampu membangun satu manajerial yang bagus, tidak akan punya teman bahkan. Tapi dengan melapangkan dada, menerima kehadiran siapapun, dilihat dari sisi positifnya, dari sisi kontribusinya. Dengan demikian, orang yang memiliki kelemahan itu
dalam proses terus pengakuan kebaikannya dan penghargaan, maka secara bertahap dia akan memperbaiki kelemahannya dengan penghargaan yang dipandang positif oleh orang lain, sehingga padahal dia merasa sekadar biasa, itu akan mendorong orang itu menjadi lebih baik. Inilah indahnya manajemen Islam. Ya, inilah kasih sayang Allah. Tidak ada yang kurang dari Allah. Fa'fu anhum itu begitu. Fa'fu anhum wastagfir lahum. Wah, ini lebih dalam lagi, saudara. Komunikasi dalam membangun kebersamaan dalam mengatakan manajemen Islam itu harus wastagfir lahum. Apa maksudnya? Seorang pemimpin atau sesama yang lain itu punya keinginan supaya yang lain menjadi lebih baik. Itu substansinya. Mengingat supaya jadi lebih baik. Bahkan kalau sudah tidak bisa dengan upaya biasa diobrol, salah saja bahkan banyak dosa, astagfirullah, mohonkan ampun kepada Allah supaya jadi lebih baik. Itu diambil di tahap yang paling dalamnya itu astagfirullah. Padahal maksudnya semuanya harus memiliki keinginan untuk yang lain menjadi lebih baik. Kalau dirinya sendiri untuk lebih baik, itu sudah tidak dibicarakan. Karena bahkan kalau itu yang ditonjolkan, nanti orang akan menjadi semakin egois mengembangkan. Tapi bagaimana orang lain, bagaimana petugas di kebun itu, bagaimana pembantu itu menjadi lebih baik. Lebih baik apa? Kehidupannya, akhlaknya, agamanya, kualitasnya, itu. Bagaimana anak didiknya menjadi lebih baik. Tentu lebih baik mana yang lebih, maksudnya titik apa yang paling ditekankan. Beda-beda, tergantung posisinya. Ya. Nah, keinginan lebih baik itu harus terbaca. Kan kalau mendoakan mah tidak harus dibeja-beja atuh. Nanti ya, semalam saya doakan, kamu tidak usah kan. Tapi keinginan, kecemburuannya, kekhawatirannya terhadap anak-anaknya, terhadap anak didiknya, terhadap kolehanya, itu harus terbaca. Tapi bukan untuk meriahkan, tapi keinginan itu harus terungkapkan supaya terapresiasi bahwa betul-betul ada keinginan kuat untuk memberikan kebaikan, menjadikan lingkungannya, menjadikan teman-temannya, menjadikan anaknya lebih baik. Sampai kalau perlu, dibawalah dia dalam doa-doanya, disertakan. Allahumma inni ala islahihim. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa memperbaiki mereka, ya Allah. Nah, itu perlu, sebab kita tidak bisa merubah pasti perilaku orang lain. Yang bisa merubah itu hanya Allah. Ya, betapapun hebat guru itu terbatas. Itu tuh. Jadi itu substansinya. Ketiga keempat itu. Wasyawirhum, keempat ya, wasyawirhum, bermusyawarahlah. Ya. Ini bagian dari rangkaian tadi manajemen itu ya, bermusyawarahlah. Artinya musyawarah itu apa? Itu pengakuan, penghargaan terhadap eksistensi setiap orang. Pengakuan atas pikiran-pikirannya, pendapat-pendapatnya, harapan-harapannya. Tanya,
Apa harapannya? Tanya apa keluhannya? Bagaimana pendapat? Sekecil apapun dia, pembantu sekolah itu tanya apa masalah yang dia hadapi. Anak-anak itu ditanya apa yang musyawarah itu seperti itu. Jadi lebih pada pengakuan dan penghargaan terhadap eksistensi semua orang yang terlibat dalam sistem itu. Kalau pemimpin setinggi apapun bisa bertanya kepada pembantunya yang tadi menanya apa masalahmu di rumah, kenapa gitu. Itu bagian dari bentuk musyawarah itu seperti itu antara lain. Dan substansinya adalah pengakuan dan penghargaan terhadap eksistensi setiap orang. Sekecil apapun layak mendapat pengakuan dan penghargaan itu. Ya, di sana maka semuanya akan merasa hadir di tengah sistem itu. Ya, semuanya ingin merasa berkontribusi dengan itu. Sederhana saja sepertinya, saudara. Tapi Al-Quran berikan seperti itu. Sehingga kalau masing-masing semuanya merasa dihargai, merasa diakui, merasa ditempatkan pada posisinya, maka dia akan bekerja sungguh-sungguh dan tidak akan banyak menuntut. Sebab sebelum dia menuntut, sudah ditanya, diobroli. Bagaimana masalahmu? Gitu. Didengarkan keluhannya. Ya, tentu saja di sana akan berkembang teknik-teknik lain. Ada tawasi bil marhamah. Ya, saling mewasiati dengan al marhamah, kasih sayang. Tawasi bil haq. Saling wasiatkan dengan kebenaran. Tawasi bis sob. Nah, di sana akan turun jadi cabang-cabang. Sebagaimana komunikasi itu juga ada kaulan layyina, kaulan sakila. Wah, itu berkembang di sana teknik-tekniknya ya. Itu termasuk teknik-teknik dari prinsip besar ini. Jadi luas memang prinsip ini ya, saudara-saudara. Luar biasa indah ini ya. Kalau kita turunkan pada manajemen pendidikan. Oh iya, Bapak lupa. Mestinya diawali dengan ini. Bahwa kita dalam menafsirkan Al-Quran dari perspektif pendidikan atau manajemen bukan menggiring makna Al-Quran pada konsep yang manusia kembangkan. Hanya sekedar cara pandang saja. Tapi harus lebih begini kata Sayyidina Ali, istantiq bil Quran. Artinya apa? Biarkan Al-Quran bicara apa adanya. Ya. Biarkan Al-Quran bicara apa adanya. Sehingga keluasan maknanya lebih dari apa yang kita cari berdasar perspektif atau konsep manajemen yang ada. Kalau kita membatasi atau memproyeksikan konsep manajemen yang ada pada Al-Quran, maka akan mereduksi sebagian makna-makna itu. Padahal Al-Quran mencakup itu dan lebih luas. Maka strateginya tadi Bapak lupa mestinya. Strateginya kita al-istintok bil Quran. Artinya membiarkan Al-Quran bicara apa adanya. Ya, bukan mengiring konsep Al-Quran kepada yang kita kehendaki. Sebab akan banyak makna yang terreduksi. Nah, karena itu luar biasa tadi kita bisa menurunkan dari
ayat ini hal-hal yang sangat luas strategis dan betul-betul dibutuhkan. Mampu membangun soliditas kebersamaan dalam pengelolaan pendidikan. Nah ini saudara terus terang kering kita ini. Ya. Dan kenapa menjadi sangat mekanistis dan materialistis? Karena sentuhan-sentuhan itu tidak ada. Ya. Tetap itu materi ada, tapi kalau dikedepankan sentuhan-sentuhan tadi, maka imbalan-imbalan materi itu bukan jadi kepuasan utama. Tapi kepuasan utamanya itu komunikasi yang indah, pengakuan dan penghargaan yang menyejukkan. Itu akhirnya kenyamanan akan terjadi. Pikirkan kalau suatu waktu saudara memanage satu lembaga, rujuklah Al-Quran ini, ya. Rujuklah Al-Quran ini. Akan menciptakan kebersamaan yang indah sekali. Kalau tidak begitu, kepada apalagi konsep-konsep yang kering dari dasar-dasar rahmah, kasih sayang dan keimanan, akan pasti terjerumus pada komunikasi mekanisme kerja yang mekanistis, ya, mekanistis, dan tentu saja materialistis. Ukuran-ukuran keberhasilannya hanya berada di ujung-ujung materi, di ujung-ujung atribut-atribut duniawi, dan akhirnya semangatnya hanya ada pada ujung itu. Maka sepertinya akan menyenangkan kalaupun banyak materi, tapi hakikatnya menyengsarakan. Sebab sebenarnya hanya mengejar fata morgan seperti tadi. Yang terakhir saudara, yang kelima, ya. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Ini harus dibangun. Harus dibangun. Sikap tawakal, sikap ketergantungan dan keterarahan penuh kepada Allah. Ini kan harfiahnya begini, kalau kamu sudah berazam sesuatu, merencanakan sesuatu, diurus semua persiapannya secara matang, tidak ada yang kurang, jangan sekali-kali memutlakan upaya manusia. Jangan sekali-kali memastikan karena semuanya sudah siap, sudah bagus persiapan. Tidak. Ya. Semuanya digantungkan kepada Allah. Ya. Persiapan sehebat apapun di hadapan kebesaran Allah, di hadapan kekuatan Allah, bukan apa-apa. Dan tidak menjanjikan apa-apa, saudara. Camkanlah ini, kehebatan apapun, kekuatan dan persiapan sesempurna apapun yang bisa manusia lakukan di hadapan kebesaran Allah, di hadapan keagungan dan kekuatan Allah, bukan apa-apa dan tidak menjanjikan apa-apa. Bawa ke sana, tumbuhkan, bangun keyakinan. Maka semuanya harus menyurutkan diri dan seluruh kekuatannya menyandarkannya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Harus dibangun keyakinan, saudara, bahwa kebaikan yang kita terima ini bukan karena amal kita. Saudara bisa puasa, saudara bisa jadi mahasiswa, saudara bisa jadi pintar. Itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Amal kita kalau dipakai membayar kebaikan-kebaikan Allah, satu sisi saja kebaikan Allah, nikmatnya mata,
yang begitu dibuka, menangkap memori, menangkap benda, dan ada langsung terhubung kepada ribuan memori di otak. Terlihat siapa semuanya terbaca. Oh, itu luar biasa. Kerja siapa itu? Tidak bisa menebus itu, saudara. Maka tatkala kita mendapat kesuksesan itu, bukan sepenuhnya karena amal kita, tapi hanya karena rahmat dan pertolongan Allah. Maka puasa juga bunyinya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan saja, tidak memastikan. Sebab amal kita puasa lapar itu tidak memastikan apa-apa. Sedangkan tattaqun, takwa itu mengantarkan kamu menjadi orang terbaik. Karena seseorang itu bisa jadi terbaik itu inna akramakum indallahi atqakum. Oh, janji itu luar biasa. Apakah pasti? Tidak. La'allakum. Semudah-mudahan. Sebab apa? Sebab amal kita tidak memastikan apa-apa, saudara. Kalaupun kita jadi orang takwa, bukan sepenuhnya karena amal kita, tapi karena rahmat dan pertolongan. Rahmat, karunia, dan pertolongan Allah. Nah, semua itu harus dibangun dalam sistem kerja, mekanisme kerjanya, ya. Tidak parsial dibangun oleh pimpinannya, ya. Diaplikasi, terbaca itu dari perilaku dan ungkapan-ungkapan pimpinannya, kekhawatirannya, ya, semangatnya. Nah, ini barangkali yang bisa Bapak ungkapkan. Luar biasa ini, dasar yang menyeluruh, ya. Jadi di sana musyawarah itu hanya bagian seperti tadi, ya. Dalam konteks manajemen seperti tadi. Ya, sekali lagi ini prinsip besar yang di dalamnya ada bagian-bagian. Prinsip ini harus tetap ada, tapi ada juga ayat-ayat yang ini akan mendukung, ya. Seperti planning, ada dan seterusnya, ya. Nah, itu saja mungkin anak-anakku sekalian. Sekali lagi Bapak pesan, ya. 10 terakhir itu cuma 2 hari lagi, 21 itu Elwusa, ya. Nah, coba pikirkan. Harus tertarik, saudara-saudara, ya. Allah mempertanyakan kebenaran kita. Kalau kita tidak, ya, takut kita seperti hanya mengejar fata morgana. Kalau belum tercipta, saudaralah ujung tombaknya di rumah, saudara, yang memprakarsai, yang ikut mengajak, ya. Syukur kalau orang tua Anda sudah lebih mengajak, saudara harus lebih proaktif juga di sana, ya. Inilah justru tujuan. Mungkin tujuan Allah memasukkan saudara ke IPAI itulah, saudara, antara lain, ya. Bukan hanya jadi sarjana, ya, tapi itulah Islam. Sebagai rahmat itu harus betul-betul jadi rahmat bagi diri kita, bagi keluarga kita, ya. Itu saja anak-anakku yang Bapak banggakan di hadapan Allah. Bapak harap kalian, ya, terus mendekati Allah, ya. Mendekati Allah dengan berbagai ibadah. Oh, tuh kemarin kami lalai, nggak apa-apa. Sok setar aja sekarang, ya. Tata lebih baik. Barangkali masih ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan, moderator. Bapak izin bertanya. Gini Pak, saya kan ada kayak mentoring gitu. Nah kan saya menempatkannya itu kayak ini latihan sebagai guru lah, ya. Nah terus kan satu sisi ketika menti-menti kita itu
dekat dengan kita gitu, terbuka, eh, curhat dan lain sebagainya, ya kita senang. Akan tetapi bagaimana caranya membuat mereka itu yang kita mentori mandiri gitu, nggak bergantung sama kita gitu, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Satu prestasi tersendiri tatkala anak-anak didik kita yang kita mentori itu ada kepercayaan kepada kita dalam bentuk pertanyaan, itu kepercayaan itu ya. Itu bagus sekali itu ya. Sebab kalau tidak ada rasa percaya, tidak akan mau bertanya. Atau tidak akan peduli untuk bertanya ya. Nah, itu harus dipelihara ya, kepercayaan itu. Semakin dipupuk rasa percaya itu, maka kepercayaan itu nanti akan tumbuh sebagai dasar atau persemaian kalau dalam itu untuk tumbuh kesediaan untuk mengidentifikasikan diri kepada gurunya. Gini, antara murid dan guru itu harus ada rasa percaya dari murid bahwa guru ini baik, guru ini sayang. Nah, atas dasar kepercayaan itu, maka siswa itu akan berusaha menampilkan harapan-harapan terbaik dari guru. Nah, itu akhirnya kan jadi identifikasi nilai, mengidentifikasikan diri terhadap guru dengan nilai-nilai yang baik. Jadi, tatkala ada yang bertanya, peliharalah itu. Maksudnya, jangan disia-siakan. Oh, bagus pertanyaan kamu, Ibu senang mendengar. Nah, begitu ya. Rawatlah itu satu tahap tersendiri ya, kepercayaan itu. Kalau ketergantungan dalam arti kepercayaan terhadap guru bahwa guru itu baik ya, sehingga cukup tersaya dengan gurunya. Kalau ada masalah, lebih cukup percaya pada guru. Itu ketergantungan dalam arti kepercayaan itu justru harus dibangun. Termasuk krisis moral tatkala anak-anak siswa sudah kurang percaya pada guru. Karena kurang percaya kepada gurunya, lebih banyak mencari dari guru-guru yang lain. Lebih percaya pada guru, itu krisis itu. Dan pendidikan sedang ada pada tahap ini sekarang. Karena pendidikan kita secara konvensional hanya transfer knowledge, transfer of knowledge saja kan. Nah, dan keterampilan. Nah, karena itu bangunlah kemandiriannya. Nah, kemandirian itu tidak jauh dari sana. Tinggal dihargai saja. Selanjutnya, alhamdulillah, kamu ternyata luar biasa. Kamu bisa ternyata mengembangkan itu. Oh, itu saja nanti. Jadi bukan dengan cara yang lain mencari itu juga langsung dikembangkan. Ternyata kamu ini orang yang bisa mengembangkan pikiran sendiri dengan pertanyaan itu. Dan dia bangga dengan itu. Semakin gigih, semakin senang, akan semakin semangat untuk mencari lagi dan mencari dirinya sendiri ya. Hargai bangga dirinya bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya lebih hebat dari sana ya. Jadi satu paket dengan tadi manajemen tadi itu. Nah, jangan lupa sentuhan kasih sayang harus menjadi modal terdepan ya. Bagus Leli pertanyaannya, dan itu mungkin menyangkut banyak kita dalam latihan itu seperti itu.
Jadi latihan ngajar itu bukan sekedar latihan menyampaikan anak-anakku, tapi latihan bagaimana berkomunikasi, saling mendekatkan antara guru dengan murid. Membangun kepercayaan. Jembatan yang paling kokoh untuk membangun terjadi internalisasi itulah kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, guru hanya sekedar boneka nantinya ya. Bagus barangkali. Bagaimana Irpandi? Oh, udah habis waktunya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Ya. Terima kasih kepada Leli yang sudah bertanya. Mana mungkin dicukupkan Iya. pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Salam dan Bapak Dr. Cucu Surahman yang telah hadir pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.